Menurut dia Jakarta udah mulai aman lagi nih. Balik lagi ke Jakarta. Tapi sebelum sampai di Jakarta dia sempat mampir ke Kuningan. Itu di keluarganya istrinya tadi. Istrinya mantan istrinya tadi yang meninggal. Dia mampir ke sana. Tujuannya bukan nengok keluarga. Dia itu masih ingat kalau istrinya ini ada tetangga namanya Teguh. Teguh ini lah yang bakal jadi tetangganya nih yang namanya Teguh itu 12 tahun kan. Diajak lah sama dia, ayo ikut babe jalan-jalan. Nurut lah sama anak segitu mah, mana sih bisa protes segala macam gitu. Nurut dia, diajak sama si babe ini. Diajaklah si Teguh ini ke pinggiran sungai. Dan di pinggiran sungai itulah semua pola yang sama itu dilakuin lagi sama si babe. Nggak kapok-kapok nih orang. Sama polanya kayak sebelum-sebelumnya. Bedanya kalau sekarang yang terakhir, setelah semuanya itu selesai, dimasukin ke karung, dihanyutin di sini. Harusnya di kasus yang Teguh ini harusnya dia kena nih, karena nggak kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya kan nggak ada identitas dan segala macam. Ini kan anak tetangga dia kan, anak tetangga istrinya tadi, harusnya ketahuan. Betul, beberapa hari setelahnya tuh dicari nama warga. Ketemulah di sungai itu dalam kondisi kayak yang gue ceritain sebelumnya, di dalam kantong. Harusnya sidik jari segala macam itu masih ada. Cuman ya kayak mana lah kalau udah di air hanyut beberapa hari, udah hilang semua, nggak ketangkap lagi, lolos lagi dia. Dan sejak saat itu dia makin congkak, dia makin ngerasa nggak bisa kesentuh lah sama hukum. Dia balik ke Jakarta dan ngelakuin itu terus-terusan. Banyak lah. Tahun 2004 ada si Ardi di Magelang. Tahun 2007 ada si Rika sama Yusuf. Terus di tahun 2008 ada Rio sama Arif. Dan semua nama yang gue sebutin tadi itu sama kayak sebelumnya, anak gelandangan yang nggak ada identitasnya. Si Babe ini bener-bener makin pede dia untuk ngelakuin itu, bahkan di kontrakan dia, tempat dia tinggal. Karena dia percaya kalau orang-orang di lingkungannya ini percaya aja gitu lah sama dia. Karena sejauh ini kan image-nya bagus. Tapi kayak sebuah peribahasa, sepintar-pintarnya tupai melompat tuh pleset juga gitu kan. Apalagi 17 tahun ini gak pernah ketangkep nih. Ada satu kali dia ngelakuin tindakan bodoh yang membahayakan dia sendiri. Adrian namanya, Adrian 9 tahun. Babe pikir, dia gak riset-riset dulu dia. Babe pikir si Adrian ini sama lah kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi langsung dieksekusi sama dia di kontrakan itu lah, sama kayak sebelumnya. Terus setelah semuanya selesai dibagi jadi dua lagi, ditaruh satunya di plastik, satunya ditaruh di kardus air mineral gelasan, lo tau kan ya gitulah kurang lebih ditaruh di situ. Yang gila, salah satu dari dua bagian ini ditaruh di depan rumah dia. Pedagang asongan kan ada warung, kan ada bangku panjang gitu, nah ditaruh di bawahnya itu loh.